Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Ardiani, NIM D2019-5014, Prodi Psikologi Islam. Ingin menjelaskan artikel saya tentang pengenalan disleksia dan upaya penyembuhannya. Disleksia adalah kesulitan anak dalam hal membaca dan menulis, seperti yang terdapat dalam film Teresa Menpar. Akan tetapi, anak yang mengalami disleksia bukan berarti bodoh. Bahkan sebaliknya, anak yang mengalami disleksia memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, yang tidak dimiliki oleh teman sebayanya pada umumnya. Contohnya seorang tokoh Albert Einstein dan Thomas Alva Edison, yang mana kedua tokoh ini terkenal karena kecerdasannya, akan tetapi mereka mengalami gangguan disleksia. Pengertian lebih lanjut mengenai disleksia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dis artinya kesukaran, dan leksis adalah bahasa. Jadi dapat diartikan bahwa disleksia adalah gangguan pada anak yang mengalami kesulitan dalam hal membaca dan berbahasa. Jadi dapat diartikan bahwa disleksia adalah gangguan pada anak yang mengalami kesulitan dalam hal membaca dan berbahasa. Banyak juga para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang disleksia ini. Salah satunya adalah Korsini. Disleksia merujuk pada kesulitan membaca, baik itu pandangan maupun penglihatan. Intelijensinya sangat normal dan dari segi keterampilan bahasa yang biasa digunakan. Kesulitan belajar ini dikarenakan adanya faktor neurologis, bukan karena faktor eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa disleksia adalah gangguan yang pusatnya pada sistem saraf, dan hal itu yang memicu seseorang mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, bahkan mengenal huruf. Terdapat dua macam disleksia. Yang pertama adalah development disleksia, merupakan bawaan sejak lahir karena faktor genetik atau keturunan. Penyandang ini akan mengalami kesulitan seumur hidupnya. Akan tetapi, anak disleksia memiliki kecerdasan normal, bahkan di atas rata-rata. Jika ditangani oleh penanganan khusus disleksia, maka hambatan yang mereka miliki akan bisa diminimalkan. Sedangkan acute disleksia yaitu gangguan karena adanya perubahan cara otak kiri dalam membaca. Berikut terdapat ciri-ciri anak penyandang disleksia. Yang pertama adalah jika membaca sangat lambat sekali, bahkan terkesan tidak percaya diri. Yang kedua adalah jaringnya digunakan untuk mengikuti pandangan mata dari teks satu ke teks yang lainnya. Yang ketiga adalah melewati beberapa suku kata atau baris yang ada pada teks. Yang keempat adalah menambahkan kata atau frasa yang tidak terdapat sama sekali di dalam teks. Yang kelima adalah membolak-balikan susunan huruf dengan memasukkan huruf yang lain. Yang keenam adalah salah dalam melafalkan kata satu dengan kata yang lainnya. Yang ketujuh adalah membuat kata sendiri yang tidak memiliki makna. Yang kedelapan adalah mengabaikan tanda baca yang terdapat dalam teks bacaan. Apabila terdapat seorang anak yang menunjukkan ciri-ciri tersebut, maka besar kemungkinan anak tersebut mengalami disleksia. Anak disleksia juga memiliki gejala yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sifat yang sama dalam diri anak disleksia hanya kemampuan dalam membaca yang sangat rendah jika dilihat dari intelijensi dan usia. Yang pertama adalah ragu-ragu ketika ingin berbicara. Yang kedua adalah ketidakmampuan memilih kata yang tepat untuk menyampaikan kata yang telah dilontarkan. Yang ketiga adalah kesalahan yang terus-menerus terjadi dalam mengeja. Misalnya, TOP menjadi POT dan IBU menjadi UBI, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah lambat dalam membaca kata demi kata dan intonasinya terkesan tidak baik.
Setelah kita mengenal disleksia, maka saya akan menjelaskan upaya penyembuhan dari disleksia ini melalui beberapa pendekatan. Yang pertama adalah educational approach dan phonics lesson. Apabila seorang guru dan orang tua mulai mencurigai anak mengalami gangguan disleksia, maka segeralah berkonsultasi kepada seorang psikolog atau sekolah pengajar khusus untuk mendapatkan informasi mengenai penanganan yang baik untuk anak meningkatkan perkembangan dalam membaca. Yang kedua adalah metode multisensori. Cara ini dilakukan untuk kemungkinan terjadi adanya asosiasi anak disleksia, seperti mendengar, penglihatan, dan sentuhan, sehingga mempermudah otak dalam bekerja, sehingga kembali mengenali huruf. Yaitu dengan metode terintegrasi, anak diajarkan mengeja tidak berdasarkan apa yang didengar lalu diucap kembali, tetapi juga memanfaatkan kemampuan visual atau penglihatan, serta takut sentuhan. Yang ketiga adalah pengobatan terbaik untuk mengenal kata adalah pengajaran langsung yang memasukkan pendekatan multisensori. Pengobatan jenis ini terdiri dari mengajar dengan bunyi dengan isyarat yang bervariasi. Pengajaran tidak langsung untuk mengenali kata juga sangat membantu. Pengajaran ini biasanya terdiri dari latihan untuk meningkatkan pelafalan kata suara dengan menggabungkan suara-suara ke dalam bentuk kata-kata. Dengan memisahkan kata-kata ke dalam bagian-bagian dan mengenali letak suara pada kata. Kemudian yang terakhir adalah pengobatan tidak langsung. Selain untuk mengenali kata, kemungkinan digunakan akan tetapi tidak dianjurkan. Pengobatan tidak langsung bisa termasuk penggunaan lensa diwarnai yang membuat kata-kata dan huruf bisa dibaca dengan lebih mudah. Latihan gerak mata atau latihan penglihatan perseptual. Manfaat dari pengobatan tidak langsung ini tidak terbukti dan bisa menghasilkan harapan yang tidak realistis dan hambatan pengajaran yang dibutuhkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.